Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku akan share cara membuat cemilan yang super simple. Ini cuma diaduk dan dicetak seperti ini. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama, di sini sudah aku siapkan teflon, kemudian kita masukkan 250 ml air. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Untuk margarinnya bisa juga diganti dengan butter. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang dan aduk-aduk seperti ini sampai margarinnya meleleh ya teman-teman. Nah, di sini margarinnya sudah meleleh. Ini kita matikan api kompornya. Lalu kita masukkan 125 gram tepung terigu. Masukkan juga 2 sendok makan gula palem. Untuk gula palemnya bisa diganti dengan gula aren atau gula pasir. Kalau aku lebih suka gula palem, jadi nanti warnanya itu agak kecoklatan gitu loh, jadi bagus. Aduk sampai tercampur rata, sampai putih-putih dari tepungnya itu nggak kelihatan ya teman-teman. Dan ingat untuk mengaduk ini kondisi kompor mati. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita biarkan hingga adonannya dingin. Nah, ini adonannya sudah aku pindahkan ke wadah yang cukup besar dan sudah dingin. Selanjutnya mau aku tambahkan 2 butir telur. Untuk telurnya aku kocok lepas terlebih dahulu, kemudian masukkan telur bertahap ya teman-teman. Selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula atau bisa juga diganti menggunakan balon wax ataupun mixer ya teman-teman. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan sisa telur ke dalam adonan. Dan aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Awalnya adonan tidak bisa menyatu seperti ini ya teman-teman, tapi lama-kelamaan jika kita aduk terus nanti akan lebih halus dan bisa menyatu. Nah, di sini adonannya sudah halus, tidak bergerindil. Ini teksturnya juga udah bagus banget. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Pertama, di sini sudah aku siapkan piping bag. Kemudian masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Di sini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini, selanjutnya bisa kita tali plastiknya ya teman-teman. Lalu di sini sudah aku siapkan plastik piping bag lagi dan aku masukkan squid seperti ini bentuknya. Kemudian piping bag yang pertama tadi bisa kita gunting ujungnya seperti ini supaya lebih rapi. Dan bagian sisinya bisa kita gunting juga dan masukkan piping bag yang pertama ke plastik piping bag yang kedua. Lalu bagian ujung piping bag yang kedua ini bisa kita gunting juga ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini bisa langsung kita cetak seperti ini. Atau kalau teman-teman mau bisa juga langsung digoreng, tapi kalau untuk aku pribadi lebih baik dicetak supaya nanti hasilnya lebih bagus ketika kita goreng. Kalau teman-teman nggak punya squid ataupun piping bag, bisa juga menggunakan botol air mineral. Nah, ini sudah aku cetak ya teman-teman, dan ini mau aku masukkan ke kulkas selama 30 menit sampai 1 jaman lah. Setelah dikeluarkan dari kulkas bisa langsung kita potong-potong seperti ini. Di sini aku mau potong kecil-kecil supaya nanti hasilnya lebih banyak. Nah, ini dia hasilnya, bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Di sini sudah aku siapkan minyak yang panas, kemudian bisa kita masukkan adonannya ke dalam minyak. Untuk memasukkan adonan aku gunakan bantuan spatula dan juga pisau. Masukkan pelan-pelan ya teman-teman. Jika sudah dimasukkan, kita goreng menggunakan api sedang dan tunggu hingga adonannya kokoh. Jika sudah kokoh bisa langsung kita aduk-aduk seperti ini. Aduk dan bolak-balik adonan supaya nanti matangnya lebih merata ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Goreng juga untuk adonan selanjutnya ya. Dan ini dia cemilan kita sudah matang teman-teman. Untuk hasilnya sebenarnya lebih banyak dari ini. Tadi sudah ada beberapa yang sudah dimakan sama keluarga.
Yuk langsung saja kita lihat. Wow, warnanya cantik, kecoklatan gitu. Pertama bisa dimakan menggunakan selai coklat seperti ini. Untuk resep selainya bisa cek di videoku sebelumnya ya. Yuk langsung kita coba. Bismillah. Enak banget teman-teman. Luarnya renyah, dalamnya lembut, selainya juga manisnya pas, nggak enak sama sekali. Cemilan ini recommended banget untuk anak-anak di rumah. Buatnya juga sangat mudah, bahan-bahannya mudah didapat. Jika teman-teman nggak ada selai coklat, dimakan gini aja itu udah enak. Atau nanti bagian atasnya bisa ditaburi dengan gula donat atau gula bubuk. Selamat mencoba ya teman-teman. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan share resep ide jualan lagi yang buatnya sangat mudah, bahan-bahannya mudah didapat dan pastinya ekonomis banget. Yuk langsung saja ke videonya. Pertama, siapkan wadah yang cukup besar seperti ini. Kemudian masukkan 500 gram tepung tapioka atau tepung kanji atau tepung aci. Masukkan 1 bungkus penyedap rasa. Di sini saya pakai merek Maggi atau bisa diganti dengan selera teman-teman. Masukkan setengah SCD garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Oh iya, aku lupa untuk masukkan bawang putih. Nah, aku pakai bawang putih bubuk seperti ini. Bisa juga diganti dengan bawang putih yang sudah dihaluskan, sekitar 4 siung bawang putih ya. Kemudian aduk lagi semuanya sampai tercampur rata. Jika sudah, lalu masukkan 400 ml air mendidih. Air dimasukkan secara bertahap ya, dan ini tahapan pertama. Kemudian aduk menggunakan spatula seperti ini. Lalu masukkan lagi air dan aduk lagi menggunakan spatula seperti ini. Karena ini tepungnya hanya tapioka saja, emang untuk mengaduknya itu sedikit kesulitan seperti ini. Jadi saya ganti menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Campur semua adonan menggunakan tangan seperti ini. Kemudian masukkan sisa air mendidih dan campur lagi menggunakan tangan. Di sini adonan terlihat mencair, but it's okay. Uleni aja terus seperti ini sampai membentuk adonan. Adonan tidak perlu sampai kalis, cukup tercampur rata seperti ini ya. Jika adonan sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ambil sedikit adonan dan bulatkan kecil-kecil seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, cantik kan? Lakukan seterusnya sampai semua adonan habis. Ini dia hasilnya. Dari satu resep bisa jadi 3 loyang seperti ini. Untuk yang pertama langsung saja kita masukkan ke dalam minyak yang dingin. Pastikan api kompor jangan dinyalakan terlebih dahulu ya. Jika sudah dimasukkan seperti ini, langsung kita nyalakan kompor menggunakan api sedang. Langsung kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak lengket di wajan. Karena di sini aku menggunakan wajan yang bukan anti lengket. Aduk secara terus-menerus sambil ditekan-tekan seperti ini supaya adonan tidak mengembang. Untuk menggoreng ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Jadi dari satu resep aku menggoreng selama 3 kali. Jika sudah mulai berubah warna kecoklatan seperti ini dan minyak sedikit tenang, ini tandanya sudah mau matang. Jadi kita aduk-aduk sebentar saja. Jika sudah, langsung kita angkat dan tiriskan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Dari satu resep bisa dapat pilus cikru sebanyak ini. Langsung kita pindahkan ke mangkok yang cukup besar seperti ini. Jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Langsung kita buat bumbunya. Siapkan chopper atau blender.
Kemudian masukkan 5 siung bawang putih yang sudah diiris tipis seperti ini dan digoreng. Masukkan 4 ruas kencur yang sudah diiris tipis seperti ini dan digoreng. Dan terakhir masukkan 15 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis dan digoreng seperti ini. Kemudian haluskan menggunakan chopper atau blender dan hasilnya seperti ini. Siapkan mangkok, lalu masukkan 3 sendok makan cabai bubuk. Bisa juga diganti dengan chili flakes. Masukkan 2 sendok makan bumbu balado. Di sini aku pakainya bumbu balado yang ekstra pedas. Masukkan 1 SDT penyedap rasa. Di sini aku pakai merek Reiko. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dan terakhir masukkan 2 centong minyak panas. Jika sudah, langsung kita aduk semua bumbu menjadi satu menggunakan sendok. Dan hasilnya seperti ini. Oke, langsung aja. Pertama aku masukkan 1 sendok makan terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk menggunakan centong seperti ini. Karena kesulitan, jadi aku aduk juga menggunakan sendok. Masukkan lagi 1 sendok makan bumbu dan aduk-aduk lagi seperti ini. Jika teman-teman suka pedas, bisa dimasukkan semua bumbunya ya. Ini dia udah tercampur rata. Cantik banget ya hasilnya. Oke, jika ingin dijual bisa dimasukkan ke standing pot seperti ini. Ini aku pakai standing pot ukuran 10 x 12 cm. Jika sudah dimasukkan, kemudian langsung ditutup aja seperti ini. Dan untuk mempercantik, ini aku tambahkan stiker thank you. Oke, sekarang langsung kita cobain ya. Enak banget, renyah, bumbunya manis, pedas, dan gurih. Kerasa juga kencur dan daun jeruknya. Cocok banget untuk ide jualan. Untuk harga jualnya disesuaikan daerah masing-masing ya. Jadi dari satu resep ini aku bisa dapat 7-8 pouch dengan berat 70 gram. Cuman di sini aku hanya ngisi 5 pouch saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.